Halo Kak Mas Bayu, Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kembali lagi, kita akan nemu hidden gems. Tapi kali ini agak jauh dari kota Yogyakarta, mungkin sekitar 15 menitan sampai 20 menit. Karena ini ada di kawasan Palagan. Kalau misalkan mau explore area Merapi sih, ini sebenarnya deket ya. Namanya adalah Rumah Palagan Residence, harganya cuma 160 ribuan. Kayak gimana bentukannya, kita langsung cek sama-sama yuk. Kembali another hidden gems. Ini aku dapat di utara Yogyakarta. Jadi kalau misalkan mau ke kota Jogja, ke kawasan Malioboro, ke Tugu, itu tuh sekitar 10 sampai dengan 15 menit kalau naik kendaraan ya. Tapi ini beneran aku rekomendasikan, harga 160.000. Kita bisa merasakan kayak vibe Bali, kemudian vibe Jawa, kemudian ada kolam renangnya juga ya. Kemudian ini juga hawanya tenang karena mungkin jauh dari jalan raya. Tepatnya ada di Jalan Keranji Serang 19B, Wonorejo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Namanya adalah Rumah Palagan Residence. Ini kalau mau ke kawasan Gunung Merapi sini deket banget ya, karena tadi aku bilangnya hidden gems. Ini aku kasih dulu patokannya ya. Yang pertama adalah Monumen Jogja Kembali. Ini langsung belok aja ke arah Jalan Palagan Tentara Pelajar, nanti lurus sampai nemu dengan Hyatt Regency. Ini masih lurus terus sampai dengan ketemu nanti ada patokannya adalah Laluna Resort Yogyakarta. Kemudian ada lagi satu footage ini, tapi sorry banget ngilang. Patokannya adalah Sleman City Hall. Kalau dari arah Magelang atau Semarang nanti belok aja ke Jalan Gito Gati, perempatan setelah Sleman City Hall gitu. Nanti lurus aja ngikuti jalan, gak usah belok-belok sampai ketemu dengan lampu merah. Pertigaan lampu merah ini nih. Nah, lampu merah ini tinggal belok nanti ke kanan gitu. Kurang lebih sekitar 5 menitan sampai ketemu juga dengan Laluna Resort. Nah, ini kalau lurus ke sana itu ke arah Gunung Merapi nih. Jadi ini deket kalau misalkan mau explore Merapi juga gitu, nggak terlalu jauh. Ke kota Jogja juga nggak jauh. Nah, kalau udah ketemu dengan Laluna Resort Yogyakarta, ini masih jadi wishlistku, nunggu harganya turun dulu. Nanti kita akan nge-review juga Laluna Resort ya. Patokannya pokoknya dari utara atau selatan ke arah Laluna Resort. Itu Lalunanya di sana. Kita langsung belok aja ke kiri kalau dari arah utara atau ke kanan gitu dari arah selatan. Nah, nanti sampai ketemu ini Laluna Resortnya, tinggal belok ke kanan kalau dari arah selatan gitu. Nanti lurus aja terus sampai ketemu dengan pertigaan. Ini hati-hati nih karena di sini itu perempatan, sorry. Perempatan patokannya adalah ini. Nah, ada jembatan nanti ya, jembatan Tugu Hijau ini. Kita langsung belok ke kanan. Kemudian sekitar 5 atau 10 meteran gitu dari tadi jalan perempatan kita langsung ketemu dengan Rumah Palagan Residence. Ini tenang aja, kalau untuk penunjuk jalannya sih kalau ngikutin sama kayak aku nih pasti tidak akan susah gitu ya. Patokannya tadi jembatan hijau ini ya. Kita langsung aja lurus sampai dengan ini udah deket banget sih ke Mas Bayu Tulur semuanya. Langsung ada pelang penunjuk kalau kita udah sampai di kawasan Rumah Palagan Residence gitu. Ini beneran gampang begitu penunjuk arahnya. Semoga sih kalau Kang Mas Bayu Tulur semuanya ngikutin cara aku dari tadi selatan Jogja atau dari utara Jogja, kayaknya udah aman ya, pasti akan sampai gitu. Vibe-nya ini yang aku bilang, karena ini jalan itu kecil gitu ya, khas jalan utara Jogja banget gitu. Jadi ini aku ngerasa tenang banget, kita nggak bising, bahkan nggak denger suara azan bahkan ya. Jadi karena di sini ada di pertengahan perumahan, jadinya tuh kayak tenang banget, vibe-nya beneran sih. Di sini ada tradisional Jawa dan Bali yang beneran kita rasakan banget begitu. Ini makanya aku beruntung banget dapat harga cuman 160 ribuan. Kita udah bisa menikmati Rumah Palagan Residence ini nih Kak Mas Bayu Tulur semuanya. Kita langsung masuk aja setelah tadi ya dari pintu depan security. Ini kita langsung masuk, parkirannya tuh lumayan luas. Ini bahkan kalau 10 mobil tuh masih cukup, karena kebetulan ketika aku nginep nge-review ini aku tuh bareng sama 2 keluarga yang mereka pakai Elf dan juga Hi-Ace gitu.
Pintu masuknya standar sih, kayak kita masuk ke rumah nenek zaman dulu gitu, masih ada vibe Jawanya di luaran. Ketika mekanisme check-in, bahkan ini aku nggak dimintain KTP, cuman di apa langsung diarahkan gitu, karena kayak aku pemesanannya via Traveloka, harga cuman 160 ribuan gitu. Ini di sini untuk check-innya sama petugas reception, bahkan reception tuh udah kayak temen sendiri gitu ya, nggak duduk di reception tapi duduk di kursinya gitu, langsung ditanya check-in dari mana, namanya siapa, langsung kita diantar ke kamar. Ini aku expose dulu ya untuk kawasan reception ya. Ini beneran kayak ornamen Jawa banget. Ini nggak tahu nih ada rudal, karena mungkin kalau nggak salah Palagan itu kan salah satu peristiwa penting bersejarah terkait kemerdekaan ya. Jadi di sini mungkin dipertahankan, ada kayak rudalnya juga gitu. Kemudian ada nuansa etnik Jawa. Di sini juga ada 2 meja makan. Ini lebih ke communal area sih sebenarnya, karena di sini dipakai kalau kita mau ngobrol dengan tamu lain. Di sini ada 2 buah meja makan, kemudian kalau untuk kursinya itu ada 10 ya. Kalau kita mau duduk di sini ngobrol dengan tamu lain itu tuh oke-oke aja gitu. Tadi di depan reception juga ada 4 kursi, jadi aman-aman kalau kita kepengen banget duduk-duduk. Dan tadi di depan reception itu kalau nggak salah ada 2 kamar tipe family. Kemudian menuju ke area penting ini juga ada kolam nih. Teman, ini mungkin bisa jadi bahan evaluasi aja kali ya, karena ini kan kayak hitam banget gitu. Mungkin bolehlah sesekali dikuras gitu untuk kolam ikannya, jadi biar kelihatan kayak bersih gitu loh, nggak kayak ini kan kayak berlumut banget. Kayak aku sih nebaknya ini kayak udah setahunan nggak dibersihkan gitu, nggak dikuras deh kayaknya, jadi mengurangi estetiknya aja. Padahal ini estetik banget. Nih, ini menuju ke kamar, kita akan melewati kayak semacam apa ya, pondokan gitu. Ini tipe yang standar, kemudian tipe superior dan deluxe itu tuh kita akan ngelewatin kayak gini nih. Ini unik banget, sumpah aku beneran kayak ini beneran di Jogja nih, karena vibe-nya tuh nggak kayak di Jogja gitu. Begitu rindang, begitu hijau, ada nuansa putih hitam kayak di Bali gitu. Dan kita langsung ketemu dengan area kolam renang. Ini kalau untuk kolam renangnya sih, area kolamnya sih bagus ya. Cuman ini untuk pertamanannya mungkin again harus dicek berkala, biar mungkin tanaman yang udah kering kuning atau mungkin kurang kayak mengganggu keindahan kolam renangnya, mungkin boleh dicek berkala. Tapi untuk kolam renang ini aku surprise, tanpa kaporit, nggak asem gitu airnya berasanya, dan ini bersih. Dan ini hati-hati karena paling dalam itu kalau nggak salah 1 perut orang dewasa. Jadi kalau mau bawa anak-anak hati-hati ya. Ntar kita akan shoot untuk kolam renangnya. Tapi kita ke kamar dulu. Ini aku dapat sekali lagi di harga cuman 168.000 di Traveloka. Aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Kalau Kamas Bayu Tulus semuanya pengen banget pesen via Traveloka ya. Depannya udah ada 2 kursi, 1 meja, kemudian lampu teplok ala Jawa, kemudian atasnya, atapnya itu juga dari gedek begitu. Kemudian ada ornamen khas Bali juga depannya. Kemudian ini ada payung, tapi nggak bisa dipakai payungnya karena ini payung hanya sekedar ornamen. Dan ketika aku datang ke sini pun posisi lagi hujan deras ya kan. Ini yang tadi aku bilang, pertamanannya sih kadangkala bagus, tapi ada beberapa taman yang mungkin harus lebih sering dicek begitu untuk pertamanannya. Itu depannya udah, kita langsung masuk aja ke kawasan main bedroomnya. Ini ada 1 kasur ukuran queen size. Aku juga kaget, selimutnya tebel. Dan aku juga ngerasain di sini tuh dingin loh. Padahal ini aku AC-nya tuh kalau nggak salah kisaran 25, tapi masih berasa kayak dingin banget gitu AC-nya. Ini kamarnya juga luas, kanan kiri masih ada space. Jadi kalau misalkan mau sholat di dalam kamar pun masih oke gitu, karena seluas ini Kamas Bayu Tulus semuanya. Meskipun ini PR juga, untuk tembok sih mungkin harus dirapikan lagi cat-catnya ya. Kalau untuk lukisannya sih ini aman, karena balik lagi rumah Palagan. Kita tahu banget Palagan, peristiwa Palagan kalau kita belajar sejarah tuh adalah peristiwa penting terkait dengan penjajahan untuk membebaskan diri dari penjajah gitu ya. Jadi lukisannya tuh lukisan-lukisan seputar sejarah gitu. Depannya kita langsung ketemu dengan ini tempat kalau kita ada wastafel, sikat gigi di depan sana, kemudian storage itu tanpa penutup lemarinya. Nih, seluas ini kasurnya tuh, luas banget Kang Mas Bayu Tulus. Kasurnya juga empuk. Kemudian spraynya juga wangi, selimutnya wangi, sarung bantalnya juga wangi,
kanan kiri masih ada lampu kalau kita mau baca kayak gitu. Cuman again temboknya sih mungkin ini bukan kotor ya, tapi karena mungkin udah lapuk dan tua gitu, tapi nggak ada noda sama sekali. Maksudnya noda-noda kotoran sih nggak, cuman ini kayak lapuk aja. Kemudian ini juga ambennya juga unik dari kayu jati, berasa kayak kokohnya gitu, kokoh banget. Kemudian depannya juga ada meja, ini lumayan gede banget mejanya, bahkan kita bisa naruh kayak tas, kemudian koper itu bisa ditaruh di meja. Dapat amenities nih dan juga complimentary drink, ada 2 kopi, 2 teh, kemudian ada 4 gula, kemudian ada 2 cangkir, air mineralnya tuh dapat 2. Di bawah kalau kita mau bikin tefal sekaligus naruh kopernya itu bisa ditaruh di sini. TV-nya juga lumayan gede. Ini 20 inch kalau nggak salah atau 24 inch ya. Sebelah sini ini lagi kalau kita pengen banget naruh koper atau mungkin naruh tas, kompartemen segala macamnya ada. Dapat juga ini cuman ada 1 sih untuk hangernya. Ini kalau kita kepengen banget ngegantung bajunya. Sebelahnya kalau kita mau gosok gigi ini juga unik. Dapatnya adalah airnya lumayan anget. Meskipun ini kamarnya mungkin dingin ya, makanya airnya keluarnya tuh anget. Jadi sikat gigi pakai air anget rasanya. Ini tadi menuju ke sebelahnya tuh ada kamar mandi, tapi nanti kita akan shoot kamar mandinya. Again ini sumpah wajib banget di booking kalau kepengen banget stay di area utara Yogyakarta, karena ini ke area kota Jogja juga nggak jauh. Tapi kalau pengen yang ngerasain ketenangan, silahkan booking aja Rumah Palagan Residence. Sekali lagi aku dapat di harga cuma 160 ribuan di Traveloka. Silahkan bisa di booking begitu. Kamar yang lumayan ini lebih dari cukup sih, karena apalagi kalau misalkan kepengen banget explore Merapi tuh nggak jauh. Senyaman ini kamarnya, meskipun suasananya tempo dulu ya vibe-nya. Kemudian di luar ini juga ada nuansa Bali tuh. Ini ada jendela, kita bisa ngelihat keluar, tapi dari luar pun nggak bisa ngelihat ke dalam. Jadi aman-aman aja. Kamar Bayu terus semuanya, kacanya tuh lumayan private begitu ya. Dari kamar kita udah beres ya, explore kamar. Sekarang kita akan explore ke area kamar mandinya. Ini juga aku takjub banget gitu. Kamar mandinya fancy, ya nggak fancy banget sih, tapi ini proper gitu. Dapat handuk, ada 2 buah. Kemudian ini air panasnya juga nunggu. Meskipun ini agak lama sih, salah satu yang terlama, karena 5 menit itu tuh baru kayak keluar gitu air angetnya gitu dari dingin, yang dingin sedingin es. Kemudian ini vibe-nya juga biasa ya, hitam putih, jadi biar meminimalisir kotor kali ya. Kemudian ada juga di sini, ya ini handuknya ada 2 buah, masih ada tempat untuk ngegantung. Cuman ini sayang banget nih, ini di sini ada hanger sih sebenarnya, atau mungkin kayak partisi, tirai begitu ya. Kalau kita kepengen banget mandi, tapi ini ternyata nggak dipasang sama petugas. Aku udah nanya, katanya sedang dicuci atau di under maintenance lah gitu. Dapat toiletries, dapat sikat gigi, ada odol, kemudian sabun batang juga, dan kita juga dapat shampoo. Ini juga untuk area toiletnya, kita nggak nunggu lama, ngeflashnya cepet, tidak bau jamban. Ini juga beneran aku kaget aja, 160 ribu dapat experience kayak gini. Ini suasana malam ya, yang tadi aku bilang. Ini kebetulan aku ketika check in tuh hujan deras begitu, dan malamnya dong syahdu banget. Cuman ini mungkin karena sebenarnya HP ku aja kali ya, atau kamera aku aja yang jelek. Aslinya nggak seterang, nggak setemaram ini, masih kayak terang sih. Tapi ini vibe-nya tenang gitu, tidak ada nyamuk. Aku kaget gitu, karena aku pikir sih ini pasti kalau malam nggak nyaman nih duduk-duduk di sini, karena pasti akan ada banyak nyamuk. Ternyata enggak, karena dipasangi dupa. Jadi nyamuk itu nggak ada nih, Kamas Bayu terus semuanya. Nyaman duduk-duduk di sini, di teras. Meskipun ini poolnya setelah jam 6 sore tidak boleh digunakan ya, karena mungkin mengganggu tamu lain kali ya. Jadi kolam renang hanya dipakai sampai dengan jam 6 sore aja. Tapi ini vibe-nya keren, menenangkan kalau kepengen banget deep talk sama tamu lain gitu. Malam-malam bisa. Nah ini pemandangan ketika pagi beneran senyaman ini. Nih aku sengaja bangun agak pagi biar kolam renangnya nggak dipakai dulu sama tamu lain, karena aku kaget. Aku tuh kalau nggak salah check innya itu di hari Sabtu itu penuh, nggak ada kamar kosong.
Kemudian depan kamarku tuh banyak banget ada turis sih, aku kaget ada bule nginep di sini juga, dan ternyata dia udah 3 bulan nginep di sini. Oke, menarik ini nih Kamas Bayu terus semuanya. Jadi beneran aku rekomendasikan sekali lagi untuk Kamas Bayu terus semuanya yang kepengen banget nginep di area utara Yogyakarta. Ada penginapan yang aku rekomendasikan, Rumah Palagan Residence. Harga sekali lagi itu cuma Rp168.000. Di Traveloka aku dapatnya, nanti aku taruh link pembelian di deskripsi. Kalau Kamas Bayu terus semuanya pengen banget ngerasain experience sama kayak aku, nginep di salah satu hidden gems di Yogyakarta, kolam renang proper, kamar bersih, kemudian lokasi juga tenang gitu, bisa istirahat dengan nyenyak begitu, silakan datang aja ke Rumah Palagan Residence. Dan kayak segini dulu ya cerita perjalananku nge-review Rumah Palagan Residence. Kayak kita akan ngublek-ngublek dulu area utara Yogyakarta karena aku kaget masih banyak nih penginapan-penginapan murah di area utara Yogyakarta. Jadi mungkin ini juga jadi salah satu referensi gitu. Jadi kalau misalkan Kamas Bayu terus semuanya nggak kepengen gitu ya, atau mungkin ke Jogja tuh selalu identik dengan penginapan yang deket dengan kawasan Malioboro, kawasan Tugu Jogja. Nah, kawasan utara Yogyakarta nih bisa jadi salah satu referensi juga loh, karena dengan biaya yang murah, kualitasnya yang oke, ke kota Jogja cuma 10-15 menitan sih. Kalau menurutku wajib sih ini kayak dipertimbangkan untuk jadi salah satu penginapan yang ya oke lah untuk dipilih selama staycation di Yogyakarta. Kalau gitu segitu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.